Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang terkenal, karena ketakwaannya kepada Allah. Ia menghabiskan siang dan malam untuk beribadah, berdoa, dan berdakwah kepada kaumnya. Dalam setiap doa yang ia panjatkan, selalu ada satu permintaan yang tak pernah ia tinggalkan, memohon seorang anak. Zakaria adalah seorang lelaki yang sudah berusia lanjut, rambutnya memutih, dan kekuatannya mulai melemah. Istrinya pun telah lama divonis mandul. Namun, harapan Zakaria tidak pernah pudar. Zakaria tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Dia dapat melakukan apa saja, bahkan yang tampaknya mustahil bagi manusia. Setiap malam, Zakaria mendirikan salat panjang, merendahkan dirinya di hadapan Sang Pencipta. Ia berkata dalam doanya, "Ya Tuhanku, tulang-tulangku telah melemah dan rambutku telah memutih. Namun, aku tidak pernah putus asa berdoa kepadamu. Anugerahkanlah kepadaku, seorang keturunan yang akan meneruskan dakwahku dan menjadi pewaris kebenaran." Doa-doa Zakaria menjadi saksi akan kesabarannya, yang tiada henti. Malaikat yang mendengar permohonan ini, turun menemui Zakaria di dalam mihrabnya. Malaikat itu berkata, "Wahai Zakaria, Allah telah mendengar doamu, dan akan mengaruniakan kepadamu seorang anak laki-laki, yang akan kau beri nama Yahya." Mendengar kabar ini, Zakaria terkejut. Ia bertanya dengan penuh keheranan, "Bagaimana mungkin aku akan memiliki anak, sedangkan aku sudah tua dan istriku mandul?" Namun, Allah menegaskan bahwa Dia Maha Kuasa. Apa yang bagi manusia mustahil, bagi Allah sangatlah mudah. Zakaria, yang awalnya ragu, kini dipenuhi dengan keimanan yang semakin kuat. Ia menerima kabar ini dengan penuh syukur, dan kembali bersujud kepada Allah. Ia tahu bahwa kesabaran dan keteguhannya dalam berdoa, telah membuahkan hasil yang luar biasa. Kabar tentang anugerah, yang akan diterima Zakaria, segera menyebar di antara umatnya. Banyak yang meragukan dan mencemooh, mengatakan bahwa Zakaria telah kehilangan akal. Bagaimana mungkin seorang lelaki tua seperti Zakaria memiliki anak, bukankah istrinya telah lama mandul, ujar mereka. Namun, Zakaria tidak menggubris cemoohan tersebut. Ia percaya bahwa Allah akan menepati janjinya. Hari-hari berlalu, dan istrinya mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Hal ini menjadi mukjizat yang nyata bagi Zakaria, dan bukti kebesaran Allah. Setiap hari, Zakaria semakin memuji dan mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Ketika janin dalam kandungan istrinya berkembang, Zakaria semakin giat dalam mendidik kaumnya, tentang pentingnya iman kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa Allah selalu mendengar doa hambanya, tidak peduli betapa mustahil permintaan itu terlihat di mata manusia. Zakaria juga mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang ayah yang penuh kasih, meski usianya sudah lanjut. Ia ingin memastikan bahwa anaknya kelak akan tumbuh menjadi pribadi yang taat kepada Allah, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh malaikat. Ketika hari kelahiran semakin dekat, Zakaria merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kehadiran anak ini bukan hanya sebuah berkah pribadi, tetapi juga sebuah tanda kebesaran Allah yang harus disampaikan kepada umat manusia. Zakaria berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan menjaga amanah ini dengan sepenuh hati. Hari yang dinanti tiba. Istri Zakaria melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, dan tampan. Zakaria menatap anak itu dengan penuh haru, menyadari bahwa doa-doanya selama puluhan tahun kini terjawab. Ia menamai anak itu Yahya, sesuai dengan perintah Allah. Nama ini membawa makna kehidupan, seolah menegaskan bahwa Allah mampu menghidupkan yang mati, dan memberikan kehidupan di tengah kemandulan. Yahya tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Bahkan sejak kecil, ia menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kesalehan, dan keberanian yang mengagumkan.
Zakaria mendidik Yahya dengan penuh perhatian, mengajarkannya tentang tauhid, kasih sayang, dan tanggung jawab sebagai seorang hamba Allah. Zakaria tahu bahwa Yahya bukanlah anak biasa. Ia telah dipilih Allah untuk menjadi seorang nabi yang membawa kebenaran. Yahya dikenal sebagai seorang anak yang lembut hatinya. Ia mencintai sesama, menghormati orang tua, dan tidak pernah lupa mengucapkan syukur kepada Allah. Keberadaannya menjadi berkah bagi umat Zakaria, yang sebelumnya hidup dalam kegelapan dan keraguan. Dengan kelahiran Yahya, umat Zakaria mulai memahami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Keajaiban ini menjadi bukti nyata dari kekuasaannya. Zakaria, meski usianya semakin senja, merasa hidupnya kini lebih berarti. Ia menghabiskan sisa hidupnya dengan mendampingi Yahya, dan terus berdakwah kepada kaumnya. Kisah ini menjadi pengingat bagi umat manusia tentang kekuatan doa, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah. Sebuah pelajaran bahwa harapan tidak pernah hilang bagi mereka yang percaya. Di akhir hidupnya, Zakaria melihat Yahya tumbuh menjadi seorang pemuda yang kokoh imannya, menjadi penerus, yang akan membawa cahaya Islam ke generasi berikutnya. Dan dengan itu, Zakaria menutup matanya dalam damai, meninggalkan dunia ini dengan hati penuh syukur, atas anugerah yang Allah berikan di usia senjanya. Seiring berjalannya waktu, Nabi Zakaria semakin memahami, bahwa kehadiran Yahya adalah sebuah ujian besar, sekaligus berkah luar biasa. Yahya tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, dan berakhlak mulia. Namun, di tengah kebahagiaan itu, tantangan demi tantangan mulai muncul. Kaum Nabi Zakaria, yang sebelumnya skeptis, kini terpecah menjadi dua golongan, mereka yang menerima mukjizat Yahya sebagai bukti kekuasaan Allah, dan mereka yang tetap membangkang dengan penuh iri hati. Kelompok yang membangkang ini sering menyebarkan fitnah tentang Nabi Zakaria dan keluarganya. Mereka menuduh Zakaria menggunakan ilmu sihir untuk mendapatkan anak di usia senja. Zakaria hanya mempermainkan kita dengan kebohongan ini. Tidak ada yang bisa melahirkan anak di usia setua itu, mereka berkata dengan sinis. Tuduhan itu membuat banyak pengikut Zakaria yang lemah imannya menjadi ragu. Namun, Zakaria tidak menyerah. Ia mengajarkan kepada umatnya bahwa iman sejati harus dilandasi oleh kepercayaan penuh kepada Allah, bukan pada logika manusia semata. Dengan sabar, ia menjelaskan bahwa Yahya adalah tanda kekuasaan Allah, yang mampu menciptakan segala sesuatu tanpa batas. Di sisi lain, ia terus melindungi Yahya dari ancaman orang-orang yang iri dan dengki. Meski usianya sudah sangat tua, Zakaria tetap berdakwah dengan gigih. Ia tidak ingin umatnya tersesat lebih jauh. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan, ia meluruskan kesalahpahaman yang muncul, meskipun seringkali usahanya berakhir dengan penolakan. Namun, Zakaria selalu berkata kepada Yahya, "Wahai anakku, ingatlah bahwa perjuangan di jalan Allah tidak pernah mudah. Tapi yakinlah, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas." Namun, Zakaria tidak menyerah. Ia mengajarkan kepada umatnya, bahwa iman sejati harus dilandasi oleh kepercayaan penuh kepada Allah, bukan pada logika manusia semata. Dengan sabar, ia menjelaskan bahwa Yahya adalah tanda kekuasaan Allah, yang mampu menciptakan segala sesuatu tanpa batas. Di sisi lain, ia terus melindungi Yahya dari ancaman orang-orang yang iri dan dengki. Meski usianya sudah sangat tua, Zakaria tetap berdakwah dengan gigih. Ia tidak ingin umatnya tersesat lebih jauh. Dengan kelembutan dan kebijaksanaan, ia meluruskan kesalahpahaman yang muncul, meskipun seringkali usahanya berakhir dengan penolakan. Namun, Zakaria selalu berkata kepada Yahya, "Wahai anakku, ingatlah bahwa perjuangan di jalan Allah tidak pernah mudah. Tapi yakinlah,
Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas. Namun, kesuksesan Yahya dalam berdakwah justru menambah kebencian kaum yang membangkang. Mereka merasa terancam oleh pengaruh Yahya yang semakin besar, terutama di kalangan pemuda. Jika kita tidak menghentikan anak ini, dia akan mengguncang seluruh tatanan kita, kata seorang pemimpin kaum pembangkang dengan nada geram. Yahya menyadari ancaman ini, tetapi ia tetap melanjutkan dakwahnya dengan penuh keberanian. Ia tidak pernah gentar menghadapi fitnah dan ancaman, karena ia tahu bahwa kebenaran selalu akan menang. Zakaria merasa sangat bangga melihat keberanian putranya. Ia sering berdoa kepada Allah agar Yahya selalu dilindungi dari kejahatan orang-orang yang dengki. Sementara itu, hubungan antara Yahya dan ayahnya semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, untuk berdiskusi tentang ajaran Allah, tanda-tanda kebesarannya, dan cara terbaik untuk membimbing umat manusia. Zakaria sering berpesan kepada Yahya, "Wahai anakku, jadilah seperti pohon yang rindang, yang memberikan naungan kepada siapa saja yang membutuhkan. Jangan biarkan kesombongan menguasai hatimu, karena keikhlasan adalah kunci dari segala kebaikan." Tahun demi tahun berlalu, dan usia Zakaria semakin senja. Tubuhnya yang dahulu kuat, kini melemah, tetapi semangatnya tidak pernah surut. Ia tetap berdakwah dan mendampingi Yahya dalam setiap langkah perjuangannya. Namun, di balik semua itu, Zakaria mulai merasakan tanda-tanda bahwa akhir hayatnya semakin dekat. Pada suatu malam, Zakaria bermimpi bertemu dengan seorang malaikat yang menyampaikan pesan dari Allah. Malaikat itu berkata, "Wahai Zakaria, waktumu di dunia ini tidak akan lama lagi. Namun, janganlah engkau bersedih, karena engkau telah menunaikan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Anakmu, Yahya, akan meneruskan perjuanganmu." Mendengar pesan itu, Zakaria bangun dari tidurnya dengan hati yang tenang. Ia memandang Yahya, yang sedang terlelap di dekatnya, dan merasakan kebanggaan yang mendalam. Ia tahu bahwa Yahya adalah seorang pemuda yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi tantangan besar. Namun, Zakaria juga merasa berat hati untuk meninggalkan anak yang sangat ia cintai. Beberapa hari kemudian, Zakaria mengumpulkan para pengikut setianya, dan memberikan nasihat terakhir. Ia berkata, "Wahai umatku, ketahuilah bahwa setiap jiwa pasti akan kembali kepada Allah. Janganlah kalian bersedih atas kepergianku, tetapi jadikanlah kebenaran sebagai pedoman hidup kalian. Dan percayalah, Yahya adalah seorang pemimpin yang telah dipilih oleh Allah untuk membimbing kalian." Setelah memberikan nasihat tersebut, Zakaria memanggil Yahya secara pribadi. Dengan mata yang basah oleh air mata, ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, tugas ini sekarang berada di pundakmu. Aku percaya bahwa engkau akan menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Ingatlah, Allah selalu bersamamu, meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan cobaan." Hari itu, Nabi Zakaria menghembuskan napas terakhirnya dengan damai, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Yahya berdiri di sisi ayahnya dengan hati yang dipenuhi rasa kehilangan, tetapi juga dengan tekad yang kuat untuk meneruskan perjuangan ayahnya. Ia bersumpah di dalam hatinya, bahwa ia tidak akan pernah menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan kepadanya. Kepergian Zakaria meninggalkan duka mendalam bagi umatnya, tetapi juga memberikan pelajaran besar tentang kesabaran, keimanan, dan keteguhan hati. Yahya kini berdiri sebagai penerus, yang akan melanjutkan kebenaran yang telah diterangi oleh ayahnya. Dan dari sanalah, kisah perjuangan baru dimulai. Setelah kepergian Nabi Zakaria, Yahya menghadapi kenyataan, bahwa ia kini memikul tanggung jawab besar, sebagai seorang nabi. Ia menyadari bahwa posisinya bukan hanya sebagai penerus ayahnya, tetapi juga sebagai pemimpin umatnya. Yahya masih muda,
tetapi keteguhan dan kebijaksanaannya jauh melampaui usianya. Kaum Zakaria yang masih setia mulai berkumpul di sekelilingnya, meminta nasihat dan bimbingan. Namun, menjadi pemimpin bukanlah tugas yang mudah. Kaum pembangkang yang dahulu mencemooh Nabi Zakaria, kini mengalihkan serangan mereka kepada Yahya. Mereka mencoba melemahkan kepercayaan umat dengan menyebarkan fitnah, dan merencanakan makar untuk menjatuhkan Yahya. Yahya, yang selalu mengutamakan kelembutan dalam berdakwah, tidak pernah terpancing oleh kebencian mereka. Ia menjawab setiap tuduhan dengan kebijaksanaan, dan dalil-dalil yang tidak dapat disangkal. Dalam setiap khotbahnya, Yahya selalu mengingatkan umat tentang pentingnya kejujuran, kesabaran, dan penghambaan kepada Allah. Salah satu ajarannya yang paling terkenal adalah ketika ia berkata, "Ketahuilah, bahwa dunia ini hanyalah tempat singgah. Jangan biarkan cinta kepada dunia mengaburkan pandangan kalian dari kebenaran yang hakiki." Keteguhan Yahya mulai menarik hati banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya ragu, atau bahkan membenci ayahnya. Banyak yang datang untuk mendengar ajarannya, dan semakin banyak pula yang bertobat dan kembali kepada Allah. Hal ini semakin membuat kaum pembangkang gelisah. Mereka tahu bahwa pengaruh Yahya terus berkembang, dan mereka merasa harus segera menghentikannya. Kabar tentang dakwah Yahya menyebar hingga ke istana seorang raja yang zalim di wilayah itu. Raja tersebut terkenal dengan kekejamannya dan kesenangannya pada hal-hal yang melanggar syariat Allah. Salah satu dosa besar yang dilakukannya adalah rencana untuk menikahi seorang wanita yang tidak halal baginya. Ketika kabar ini sampai ke telinga Yahya, ia merasa bahwa ia harus berbicara. Yahya, dengan keberanian yang luar biasa, mengirimkan pesan kepada sang raja. Ia berkata, "Wahai raja, takutlah kepada Allah, pernikahan yang engkau rencanakan adalah perbuatan yang diharamkan olehnya. Janganlah engkau membiarkan hawa nafsumu menguasai akal sehatmu. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah." Pesan ini mengguncang istana. Sang raja marah besar mendengar keberanian Yahya menentangnya. Namun, ia tidak segera mengambil tindakan, karena ia tahu bahwa Yahya sangat dicintai oleh rakyat. Sebaliknya, ia memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan fitnah tentang Yahya, dengan harapan dapat merusak kepercayaannya di mata umat. Kaum pembangkang pun bergabung dengan rencana ini. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa Yahya hanya mencari pengaruh, dan ingin merebut kekuasaan dari sang raja. Fitnah ini membuat beberapa orang yang lemah imannya, mulai meragukan Yahya. Namun, Yahya tidak pernah menyerah. Ia tetap berdakwah dengan hati yang teguh, meskipun fitnah itu melukai perasaannya. Di sisi lain, sang raja mulai merencanakan langkah yang lebih keji. Ia tahu bahwa selama Yahya hidup, ia tidak akan pernah bebas melakukan keinginannya tanpa perlawanan. Dalam sebuah pertemuan rahasia, ia memutuskan untuk menghentikan Yahya dengan cara yang paling ekstrim. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Yahya sedang berdoa di tempat ibadahnya, pasukan raja datang dengan perintah untuk menangkapnya. Mereka menyeret Yahya keluar dari mihrabnya, dan membawanya ke hadapan raja. Rakyat yang mencintai Yahya berkumpul di sekitar istana, menangis dan memohon agar sang raja membebaskannya. Namun, raja yang zalim itu tidak peduli pada tangisan mereka. Di hadapan raja, Yahya tetap berdiri dengan tegak. Ia menatap langsung ke mata sang raja dan berkata, "Wahai raja, aku tidak takut kepada ancamanmu. Ketahuilah, aku hanya tunduk kepada Allah, bukan kepada manusia. Jika engkau ingin membunuhku, karena aku menyampaikan kebenaran, maka lakukanlah. Tetapi ingatlah, kematianku tidak akan menghentikan kebenaran, karena kebenaran adalah milik Allah, dan Dia akan menjaganya."
Kata-kata Yahya membuat sang raja semakin marah. Ia memerintahkan Al-Gojo untuk segera mengeksekusi Yahya. Dengan hati yang penuh keimanan, Yahya menerima nasibnya. Ia tahu bahwa hidupnya hanyalah titipan Allah, dan jika kematiannya dapat menjadi pengingat bagi umat manusia, maka itu adalah pengorbanan yang ia rela lakukan. Ketika kabar tentang eksekusi Yahya menyebar, umat yang mencintainya diliputi duka mendalam. Namun, kematiannya juga menjadi titik balik bagi banyak orang. Mereka yang sebelumnya ragu kini menyadari bahwa Yahya adalah seorang nabi yang benar. Mereka mulai memahami bahwa kebenaran tidak dapat dihentikan oleh kekuasaan manusia, dan bahwa pengorbanan Yahya adalah bukti cinta dan keteguhannya kepada Allah. Allah mengabadikan kisah Yahya dalam Al-Quran sebagai salah satu nabi yang diberikan hikmah sejak kecil, seorang yang suci, lembut hati, dan berani menyuarakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Pengorbanannya menjadi pelajaran abadi bagi umat manusia, tentang arti sejati dari iman, keberanian, dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Dengan seiringnya waktu, nama Yahya dikenang oleh generasi demi generasi. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai simbol keberanian dalam menghadapi ketidakadilan, dan sebagai bukti bahwa kebenaran selalu memiliki tempat di hati mereka yang beriman. Meski Nabi Yahya telah wafat, semangat dan ajarannya tetap hidup di hati umatnya. Mereka yang pernah mendengar dakwahnya merasa seolah-olah Yahya masih berbicara kepada mereka. Setiap kata-kata Yahya yang penuh hikmah menjadi pedoman hidup, menginspirasi mereka untuk tetap teguh dalam iman, meskipun berada di bawah tekanan pemerintahan yang zalim. Namun, kepergian Yahya juga meninggalkan banyak kenangan. Banyak dari pengikutnya merasa kehilangan seorang pemimpin yang membimbing mereka dengan cinta dan kebijaksanaan. Mereka sering berkumpul di tempat Yahya biasa berdakwah, mengenang ajarannya, dan berdoa bersama. Yahya telah pergi, tetapi kebenaran yang ia sampaikan tidak akan pernah mati, kata salah satu pengikutnya. Di sisi lain, sang raja zalim, yang bertanggung jawab atas kematian Yahya, merasa semakin gelisah. Meskipun ia berhasil membungkam Yahya, bayangan nabi muda itu terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat rakyat yang semakin teguh dalam iman, ia merasa seolah-olah Yahya masih hidup. Mengapa aku tidak bisa menghancurkan semangat mereka? Bukankah Yahya sudah tiada, pikirnya dengan penuh amarah. Ketakutan raja ini menjadi awal dari kejatuhannya. Perlahan, rakyat mulai memberontak. Mereka yang dulunya takut untuk melawan, kini berani berdiri melawan tirani. Nama Yahya disebut dalam doa-doa mereka, sebagai simbol keberanian. Pengorbanannya menjadi sebuah semangat untuk melawan kezaliman, membawa perubahan besar dalam kehidupan umatnya. Kisah Nabi Yahya tidak hanya menggugah hati rakyatnya, tetapi juga menyebar ke wilayah lain. Para nabi yang hidup sezaman dengan Yahya, seperti Nabi Isa, mendengar tentang keberaniannya, dan mendoakan keselamatan rohnya. Nabi Isa, yang memiliki hubungan khusus dengan Yahya, sebagai sepupu dan saudara, dalam misi kenabian, merasakan duka mendalam atas kehilangan sahabatnya. Dalam salah satu khotbahnya, Nabi Isa berkata kepada para pengikutnya, "Ketahuilah, Yahya adalah seorang utusan Allah yang suci. Ia telah memberikan hidupnya untuk membela kebenaran. Jadikanlah pengorbanannya sebagai pelajaran bahwa jalan menuju Allah tidaklah mudah, tetapi ia adalah jalan yang paling mulia." Ajaran Nabi Yahya menjadi pelengkap dakwah Nabi Isa. Keduanya mengajarkan nilai-nilai yang sama, ketaatan kepada Allah, cinta kepada sesama, dan keberanian melawan kezaliman. Para pengikut Yahya yang masih setia, mulai bergabung dengan pengikut Nabi Isa, memperkuat barisan mereka, dalam menyebarkan ajaran tauhid. Sementara itu, kaum yang dahulu menentang Yahya,
mulai merasakan dampak dari dosa-dosa mereka. Mereka yang terlibat dalam kematiannya, mengalami penyesalan mendalam. Salah satu dari mereka, seorang algojo yang melaksanakan perintah eksekusi, berkata kepada keluarganya, "Aku telah membunuh seorang manusia suci. Aku melihat di matanya keikhlasan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Dosa ini akan menghantuiku seumur hidupku." Allah memberikan peringatan kepada mereka yang zalim, dengan menurunkan berbagai musibah di negeri itu. Raja zalim yang memerintahkan pembunuhan Yahya, akhirnya kehilangan kekuasaan. Ia dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, dan kekuasaannya runtuh dalam kehinaan. Sejarah mencatat bahwa kezaliman tidak akan pernah bertahan lama, dan kebenaran selalu menemukan jalannya. Setelah kepergian Nabi Yahya, ajarannya terus berjalan. Kisah hidupnya yang penuh keberanian, kesucian, dan keteguhan, menjadi inspirasi bagi generasi demi generasi. Ia dikenal sebagai simbol pengorbanan, demi kebenaran, seorang nabi yang rela menyerahkan hidupnya untuk menjaga kemurnian ajaran Allah. Nama Nabi Yahya disebutkan dalam doa-doa mereka yang mencari keberanian menghadapi ketidakadilan. Ia menjadi teladan bagi mereka yang merasa lemah, membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari jumlah pengikut atau kekuasaan, melainkan dari keteguhan hati dan keimanan kepada Allah. Di tempat di mana Yahya dulu biasa berdakwah, sebuah pohon tumbuh subur, seolah menjadi simbol dari kehidupan yang ia tinggalkan. Pohon itu menjadi tempat ziarah bagi umatnya, tempat mereka mengenang ajarannya dan berdoa untuk mendapatkan kekuatan seperti yang dimiliki Yahya. Pohon itu, yang mereka sebut sebagai pohon Yahya, menjadi saksi bisu dari pengorbanan seorang nabi yang hidupnya dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah mengabadikan nama Yahya dalam Al-Quran, memastikan bahwa kisahnya akan terus diceritakan hingga akhir zaman. Dalam surah Maryam, Allah memuji Yahya sebagai seorang hamba yang diberi hikmah sejak kecil, lembut hatinya, dan taat kepada orang tua. Ayat ini menjadi pengingat abadi bahwa Nabi Yahya adalah salah satu manusia terbaik yang pernah diciptakan Allah. Bagi umat Islam, kisah Nabi Yahya menjadi pelajaran tentang pentingnya kesabaran, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi ujian hidup. Ia mengajarkan bahwa iman yang kokoh tidak hanya membawa keberkahan di dunia, tetapi juga kemuliaan di akhirat. Di akhir hayat mereka, para pengikut Yahya sering berkata, "Yahya mungkin telah pergi dari dunia ini, tetapi cahayanya akan selalu menerangi jalan kita. Kita akan terus menyebarkan ajarannya, karena itulah yang ia inginkan." Dan dengan itu, warisan Nabi Yahya menjadi tak tergantikan, sebuah pengingat bahwa kebenaran tidak pernah mati, dan pengorbanan yang dilakukan di jalan Allah akan selalu berbuah manis, baik di dunia maupun di akhirat.